warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor. Alur tata laksana kepabeanan di bidang impor, yang pertama itu kedatangan, yaitu kedatangan sarkut atau sarana pengangkut. Yang kedua itu adalah pembongkaran. Yang ketiga penimbunan. Yang keempat pemberitahuan impor. Yang kelima pemeriksaan. Dan yang keenam pengeluaran. Kita akan bahas satu persatu. Kedatangan, pembongkaran, dan penimbunan. Ini merujuk pada referensi PMK 157, PMK 04 2013. Tata laksana penyerahan pemberitahuan RKSP atau Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan, dan Manifest Keberangkatan. Lalu PMK 88, PMK 04 2007, Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor, PMK 216, PMK 04 2019, Angkut Terus dan Angkut Lanjut, impor barang impor atau barang ekspor. Ini merupakan kodifikasi pemberitahuan pabean. Jadi, kelompok dokumen pemberitahuan pabean atau PP itu ada pemberitahuan pabean dalam rangka pengangkutan, declare-nya adalah pengangkut, di mana kodenya adalah BC1 awalnya. 1.0 RKSP atau Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, BC11 Inward atau Outward Manifest, BC12 yaitu pemberitahuan pabean dari kawasan pabean untuk diangkut ke TPS tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya. BC13 yaitu pemberitahuan pabean barang asal daerah pabean dari satu tempat ke tempat lain melalui LDP. BC16 pemberitahuan pabean penimbunan dari kawasan pabean ke PLB. Nah, kemudian kita akan lihat kelompok dokumen PP, pemberitahuan pabean, dalam rangka impor barang. Nah, ini declare-nya atau yang mengurusnya nanti adalah importir atau PPJK. Nah, di sini BC-nya diawali dengan 2 semua ya. 2.0 itu pemberitahuan impor barang atau PIB. Nah, ini nanti akan sering digunakan PIB-nya atau BC20. BC21 pemberitahuan impor barang khusus. BC 2.2 pemberitahuan barang pribadi penumpang dan awak. BC 2.3 pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di TPB. BC 2.4 pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapatkan KIT, keringanan impor tujuan ekspor ya. BC 2.5 pemberitahuan impor barang dari tempat penimbunan berikat. BC 261 pemberitahuan pengeluaran barang dari TPB dengan jaminan. BC 262 pemberitahuan pemasukan kembali barang TPB dengan jaminan. BC 27 pemberitahuan pengelolaan barang untuk diangkut dari TPB ke pengeluaran barang untuk diangkut dari TPB ke TPB lainnya. BC 2.8 pemberitahuan impor barang dari PLP. Kemudian ada pemberitahuan pabean dalam rangka ekspor barang, berarti ini eksportir atau juga dikelola oleh PPJK. Nah, di sini BC-nya diawali 3. BC 3.0 pemberitahuan ekspor barang atau PEB, BC 3.2 pemberitahuan pembawaan uang tunai, lalu ada PP dalam rangka pemasukan barang dari TLDP ke tempat di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, orang yang memasukkan barang tersebut biasanya nanti BC-nya di awal 4. BC 4.0, pemberitahuan barang asal TLDP ke TPB, pemberitahuan pengeluaran barang. Selain itu, juga nanti ada PP lainnya, yaitu pakai consignment note, CN, PP impor barang kiriman, atau PP FTZ untuk daerah khusus FTZ, dan juga ada pemberantasan untuk lintas barang atau land border. Kita masuk ke pemberitahuan pabean pengangkutan. Nah, di sini ada BC 1.0, Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau RKSP. Atau bisa juga dikenal dengan Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut. Nanti sarana pengangkut ini akan sering dikenal istilahnya dengan sarkut. Lalu BC 1.1 itu Inward atau Outward Manifest yang berisi daftar barang bawaan dari sarana pengangkut tersebut. Di manifest daftarnya ya, listnya seperti apa. BC12 itu pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya. BC13
pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah pabean dari satu tempat ke tempat lain melalui luar daerah pabean. PC16, pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di pusat logistik terikat. Kewajiban pengangkut. Nah, di sini sebagai pengangkut ada beberapa hal yang menjadi kewajiban. Sebelum kedatangan, Sarkut itu harus menyerahkan RKSP. RKSP tadi adalah rencana kedatangan sarana pengangkut. Nah, penyerahan ini bisa melalui PDE, MPD, atau manual. Kalau sebelum pembongkaran, dia harus menyerahkan pemberitahuan manifest. Nah, manifest tadi adalah daftar barang yang diangkut. Lalu menyerahkannya sama ya, bisa melalui elektroniknya atau MPD atau manualnya. Kemudian kita lihat contoh pengajuan RKSP. Ya, misalkan di sini kapal A, yaitu International Liner, datang dari Singapura memuat maupun tidak memuat barang-barang impor, ekspor barang, wajib itu BC-nya 13. Nah, kalau kapal B, itu National Liner-nya juga memuat barang impor dari Tanjung Priuk ke Tanjung Emas. Nah, kalau kapal C di sini, dia National Liner memuat barang ekspor tujuan Australia dari Tanjung Emas dibongkar ke Tanjung Perak untuk ke Australia dengan kapal B. Nah, di sini wajib menyerahkan RKSP tadi. Lalu pengangkut. Pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atau orang. Berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai peraturan perundangan di bidang perhubungan. Operator sarana pengangkut itu atau kuasa operator ya, shipping agent-nya, ground handling-nya, dan sebagainya. Nah, di sini pengangkut kontraktual adalah badan usaha jasa pengurusan transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan kegiatan lain yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, udara, dan mengkonsolidasikan muatan. Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. Penyelenggara pos yang ditunjuk adalah penyelenggara pos yang ditugasi pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur oleh Perhimpunan Universal Postal Union. Kita lihat lagi di saat pembongkaran. Nah, ketika barang sudah sampai dan akan dibongkar, itu memiliki batas waktu. Di sini paling lama 24 jam setelah selesai pembongkaran, pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada pejabat di kantor pabean. Nah, ini di kawasan pabean atau tempat lain yang diizinkan oleh kantor. Sedangkan untuk penimbunan, sebelumnya kita sudah tahu kalau tempat penimbunan sementara atau TPS yaitu gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari kantor pabean. Yang berapa lama barang boleh ditimbun itu hanya 30 hari di TPS yang berada di daerah pelabuhan. Maksimal 60 hari di TPS yang berada di luar area pelabuhan dan maksimal 60 hari di tempat lain. Pemberitahuan impor barang atau PIB tadi ya. Nah, di sini ketentuan dari PIB itu dibuat oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk dan PDRI-nya. Disampaikan di setiap pengeluaran barang dengan tujuan diimpor untuk dipakai. Dapat dilakukan sebelum atau setelah penyampaian inward manifest, PC11. Disampaikan ke kantor pabean yang mengawasi kawasan pabean atau tempat lain yang diberlakukan sama dengan TPS, tempat tujuan akhir pengangkutan barang impor. Nah, di sini, dalam hal angkut lanjut, melalui darat ditolak. PIB diajukan ke kantor pabean yang mengawasi lokasi penimbunan. Nah, berikut bentuk form dari PIB tersebut. Nah, kapan penyampaian PIB? Itu disampaikan dalam bentuk data elektronik tadi ya, atau PDE, atau media penyimpanan data atau ditulis di atas formulir. Dapat disampaikan melalui portal INSW, Indonesian National Single Window, dalam hal kantor pabean terhubung dengan portal INSW Single Submission.
Nah, ini adalah dokumen-dokumen pelengkap pabean yang harus disertakan, yaitu mulai dari invoice, bill of landing, RW bill, API-nya, NPWP, NIK, dan IT, dokumen fasilitas, dokumen cukai, packing list, polis asuransi, dokumen lartas, dan bukti pembayaran. Penyerahan dokumen pelengkap pabean itu lartas oleh AP. Penelitian lartas dalam hal ini tidak disampaikan melalui INSW. Kalau jalur kuning dilakukan penelitian dokumen sebelum pengeluaran, kalau jalur merah dilakukan pemeriksaan fisik barang. Ketentuan pengajuan, jadi PIB dengan jalur hijau hanya wajib menyerahkan dokumen pelengkap atau dokap apabila diminta oleh pejabat pemeriksa dokumen untuk kepentingan penelitian. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan penelitian dokumen, pejabat pemeriksa dokumen dapat meminta tambahan dokap, dokumen pelengkap. Nah, untuk yang IOMITA itu dikecualikan dari ketentuan kewajiban penyampaian dokap dan permintaan tambahan dokap. Dokap dapat berupa cetakan hard copy atau data elektronik dari hasil pemindaian data elektronik lainnya. Penyampaian surat keterangan asal dalam bentuk cetakan atau elektronik sesuai dengan perjanjian internasional. Dokap wajib diserahkan paling lambat hari kerja berikutnya setelah SPJK, SPJM, atau permintaan sanksi tidak dilayani untuk dokumen berikutnya. Nah, untuk pengeluaran barang sendiri, pengeluaran barang impor, yaitu barang bersifat umum, PIB, bayar BM, PDRI atau Lartas, keluar. Jadi dasarnya SPB atau SPPF. Kalau barangnya listrik, cair, gas, dan transmisi, keluar bekap dan jaminan Lartas, lalu PIB berkala, bayar BM, dan PDRI. Nah, ketentuan PIB berkala di sini dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Sampaikan ke kantor pabean paling lambat 15 menit paling lambat 15 hari kerja setelah jangka waktu berakhir. Demikian dulu untuk video kali ini, kita akan lanjutkan untuk video berikutnya.